Shalom bagi semuanya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa. Mari saya mengajak semua, mari kita bangkit berdiri. Yang merasakan kebaikan Tuhan sampai sore hari ini. Berapa banyak saudara yang merasakannya? Amin, haleluya. Di hari ini kita boleh berkumpul kembali, kita boleh merayakan, kita boleh memuji menyembah Dia. Mari sama-sama kita sepakat, kita unity, kita naikkan setiap puji-pujian, penyembahan hanya bagi Dia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bergandengan tangan di dalam iman, kita naikkan pujian ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam iman. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita sama-sama adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita naikkan sama-sama. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, Keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan Allah, Keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan Allah. Haleluya. 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 Saudara adalah saudaraku. Saya dan semua di sini adalah saudara kalian semua. Amin. Kita Amin. semua adalah satu dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami datang Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan Engkau. Di tempat ini Tuhan, kami mau belajar di dalam kesepakatan akan Engkau. Di mana setiap kami saudara-saudara seiman, kami hadir di tempat ini. Kami mau memuji, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami Tuhan mau menikmati setiap hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, surga Tuhan datang di bumi ini. Surga-Mu Tuhan datang di tempat ini. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati
Kami boleh menyenangkan Engkau. Kami boleh menaikkan setiap dupa yang harum di hadapan-Mu. Menjadi penyembahan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan di atas segalanya. Hanya bagi-Mu lah segala pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap memuliakan Dia. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Ku
Yesus Tuhan adalah Raja. Tiada ada nama lain ya Tuhan yang kami puja selain hanya Engkau Yesus. Mari bersama saudara kita datang mencari pribadi Dia, kita datang menyembah Dia. Kami sembah, kami puja, kami tinggikan Allah yang hidup, Yesus. Kami mulia, Yesus, Engkau baik, kasih-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, haleluya. Kami datang ya Tuhan, persembahkan tiada nama yang indah selain Dia. Segala bersama-sama kita di tempat ini, kita sepakat, kita menaikkan setiap penyembahan kita bagi Dia. Oh, Rapatakaya Narabasyande, sebab Dia yang layak terima segala pujian, sebab Dia yang layak terima segala hormat. Oh, Kia Narabasyande, kami sembah Kau, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, segala pujian Engkau layak. Haleluya, segala nyanyian hanya bagi-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja.
Kami mau memuji-muji Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap jiwa roh kami ya Tuhan. Biarlah di atas setiap puji-pujian Engkau bertahta. Di atas setiap puji-pujian Engkau beracara ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, apapun yang ada di dalam hidup mereka, kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menyelesaikan ya Abba. Dan Engkau Allah yang membukakan jalan ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Hanya di tempat ini ya Tuhan, kami mau sepakat, kami mau unity, kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Engkaulah yang menjadi pandangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siap untuk memuliakan Dia, Engkau ya Tuhan. Yang siap untuk memuji Dia, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara yang datang di tempat ini, sama-sama kita mau sepakat untuk muliakan Dia. Mari kita berikan yang terbaik, terbaik bagi Dia. Haleluya, amin. Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Penuhi segenap kami anak-anak-Mu ya Abba. Wow. Dengan sukacita kita muliakan Dia. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Sama-sama kita muliakan Dia, lebih dahsyat lagi. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, membangkitkan setiap anak-anak-Mu. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Lebih lagi, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji
Dia penebus bagi setiap kita. Kita yang telah dimerdekakan. Amin. Haleluya. Param pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Mari sama-sama maksud. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Katakan dengan iman. bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Yeay. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Betapa kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Setiap musuh-musuh kita, Dia yang telah menggantikan bagi kita. Amin. Bukankah di dalam tadi puji-pujian dikatakan, Dia berperang ganti kita. Amin. Amin. Jadi tidak usah kita takut, tidak usah kita cemas. Hanya kita datang berserah di hadapannya. Dan kita berjalan di dalam apa yang telah ditujukan bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita lebih giat lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara, satu hal. Kalau setiap kali kita berdoa, siapa yang menjawab doa kita? Tuhan, amin. Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan sendiri yang berdoa, siapa yang harus menjawab? Kita, saya, saudara, gereja Tuhan yang harus menjawabnya. Amin. Saat pujian ini dinaikkan, mari kita nyanyikan, kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ketika kita sepakat di dalam berdoa, maka surga akan menyentuh bumi. Amin. Amin. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Biar nyanyi Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sama-sama kita katakan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian ini mengatakan kepada kita sebagai satu doa di hadapan Tuhan untuk supaya kita menjadi satu di dalam kasih Tuhan. Satu sehati, sepikir di dalam pimpinan Tuhan. Kita boleh berbeda, mungkin secara bahasa, mungkin warna kulit, mungkin status strata pendidikan kita, dan segala halnya. Tapi waktu Bapak Ibu dan saya ada di dalam kasih Kristus, waktu ada di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya engkau dan saya adalah satu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 12, Yesuslah kepala dan kita adalah tubuhnya. Tubuh terdiri dari bagian berbeda-beda. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, dan banyak organ tubuh yang lainnya. Tetapi kita tetap satu. Karena kepala dari seluruh anggota tubuh itu adalah Kristus. Bapak Ibu, jadikan pujian ini sebagai doa kita. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Amin Tuhan. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar Tuhan jadi Tuh menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sekali lagi katakan, jadikan kami satu. Yes. Kami mau sehati sepikir di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kesatuan Tuhan ada kekuatan, di dalam kesatuan ada mukjizat. Oh, haleluya. Yes. Haleluya. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami rindu sehati sepikir di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah rahmat-Mu senantiasa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu senantiasa tergenapi dalam kehidupan kami melalui kesatuan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah ketidaksamaan. Tapi kami mau bersatu karena Engkaulah kepala. Karena Engkaulah penyatu kami. Karena Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan kami satu di dalam darah dan tubuh-Mu yang telah Kau korbankan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kiranya doa kami melalui pujian ini digenapi dalam kehidupan kami secara khusus di gereja GBI Mandarin Binjai di tempat ini. Kami sehati, kami sepikir, kami satu tujuan, satu visi, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa berkati kami jikalau sebentar kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga kami bisa mencernanya dengan baik. Bukan hanya mendengar dan mencernanya Tuhan, tapi kami mengizinkan firman-Mu itu tertabur di tanah hati kami yang subur. Sehingga firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang Kau izinkan menyampaikan isi hati-Mu pada saat malam hari ini. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu Tuhan, biarlah Engkau semakin ditinggi-tinggikan. Biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Puji nama Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ya, saya ingin memberikan sedikit himbauan kepada kita semua berkaitan dengan situasi pandemi yang masih terus kita hadapi. Bapak Ibu, kami tetap himbau Bapak Ibu bukan hanya di gereja pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tetapi dimanapun Bapak Ibu berada, tolong protokol kesehatan tetap ditingkatkan. Kalau bisa mulai belajar lebih lagi sensitif ya supaya kita benar-benar terlindungi ya, jangan sampai kita gagal atau mengalami karena ketidaktaatan kita, ketidakpedulian kita. Tapi mari kita saling peduli, kalau ada teman kita mari kita ingatkan dengan kasih, tidak perlu dijauhi tapi ingatkanlah dengan kasih. Ya Bapak, Ibu, hai bro, sis, maskernya mana, jangan lupa cuci tangan ya. Jadi jangan dimusuhin, wah ini dia nggak pakai masker, tinggalkan, jangan Bapak Ibu. Kita harus dipanggil menjadi dampak lewat hal-hal kecil yaitu dengan cara mengingatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah malam hari ini bukan tentang pandemi. Khotbah malam hari ini tentang membangun kesatuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang membangun kesatuan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita mengerti tentang kesatuan? Ada banyak orang beranggapan kesatuan itu berarti berbicara jumlah. Kesatuan itu berarti berbicara tentang banyaknya orang. Kesatuan itu berbicara tentang satu komunitas yang ramai, yang isinya satu profesi. Kesatuan itu berbicara tentang yang satu komunitas itu memiliki hobi yang sama, memiliki kerinduan yang sama, memiliki keragaman yang sama, memiliki bahasa yang sama, memiliki suku yang sama, dan segalanya. Dunia mendefinisikan kesatuannya seperti demikian. Maka tidak heran terjadilah golongan atau dengan bahasa kerennya kelompok-kelompok atau lebih keren geng-geng-geng. Ada geng A, geng B, geng C, geng D, sampai Z Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka menganggap kesatuan itu lewat apa? Kesamaan. Kesamaan hobi, kesukaan makan, sama-sama suka kuliner berarti satu hobi. Kalau enggak suka kuliner berarti enggak satu hobi, enggak sama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita berbeda. Kesatuan di dalam Tuhan seperti tadi yang saya sudah kutipkan di dalam doa, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 12 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesatuan itu berbicara satu di dalam Kristus, katakan amin. Jadi kesatuan itu berbicara tentang satu di dalam Kristus, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita diilustrasikan sebagai tubuh atau sebagai anggota tubuh yang berbeda-beda dan Kristus kepalanya. Walaupun kita mungkin jadi bagian kaki, mungkin kita hanya bagian telapak kaki, mungkin kita hanya bagian tangan, tapi kita satu, yaitu kepalanya Kristus. Bapak Ibu dan saya sudah nangkap maksud saya? Kesatuan itu bukan berbicara tentang kesamaan hobi, kesukaan, seleranya sama, bukan. Tapi kesatuan itu berbicara di dalam Kristus. Kesatuan itu berbicara tentang di dalam Kristus. Bagaimana bisa membangun kesatuan? Yaitu harus hidup di dalam Kristus. Kita buka terlebih dahulu kitab Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Boleh tolong bantu? Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Alkitab berkata demikian, ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama. Ya, jadi Bapak Ibu bukan diam berbeda, diam bersama. Bapak Ibu di situ dikatakan dengan kata saudara-saudara. Berarti banyak orang, lebih dari satu, yaitu jamak. Di situ ada banyak jenis orang mungkin, banyak ragam pikiran, banyak ragam suku, banyak ragam bahasa. Tapi kalau mereka diam bersama dengan rukun, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jemaat GBI Mandarin Binjai diam bersama dengan rukun, katakan amin. Bapak Ibu dan saya harus rukun. Kenapa harus rukun Pak? Mari kita baca ayat kedua. Karena dikatakan ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua dulu. Seperti minyak yang baik
Minyaknya yang baik Bapak Ibu, bukan minyak curah. Saya tidak bilang minyak curah tidak baik, tapi saya mau identikan minyak yang baik. Berarti kualitasnya baik. Di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lanjut. Seperti embun. Bapak Ibu tahu embun itu selalu menyegarkan. Embun itu enggak pernah bikin kita jadi panas. Embun itu kalau kita dapat embun itu selalu maknyus gitu ya. Bapak Ibu kalau enggak percaya tes kalau udah subuh jam-jam 2, jam-jam 1. Coba aja berdiri di tengah-tengah langit yang tidak ada atapnya. Ada merasakan embun yang membuat kita seger. Bahkan kadang-kadang membuat kita dingin. Nah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, ini yang penting. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan saya pasti selalu rindu diberkati kesehatan, diberkati ekonomi, pekerjaan, usaha dan keluarganya. Kita semua rindu, bahkan semua orang mencari ini. Bukan hanya orang Kristen, orang di luar sana pun mencari berkat. Tapi padahal yang menjadi lucu, kita punya tipsnya segala-galanya. Orang Kristen punya tips segala-galanya, tapi justru orang Kristen yang jauh dari segala-galanya. Kenapa? Orang Kristen lebih hobi marahan satu dengan yang lainnya. Musuhan dengan satu dengan yang lainnya. Tadi pagi saya menyampaikan tentang unity Bapak Ibu. Masih sama temanya. Banyak orang gara-gara apa? Gara-gara banyak sekali belajar, banyak sekali ilmu. Akhirnya saling musuhan satu dengan yang lain seperti jemaat di Korintus. Bapak Ibu baca 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 itu adalah awal perpecahan jemaat Korintus. Karena apa? Karena saking pintarnya mereka sehingga membagikan kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Golongan Kefas, golongan Apolos, golongan Paulus dan golongan Kristus. Akhirnya mereka musuhan. Padahal sama-sama orang yang percaya Yesus. Sama-sama percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka pecah gara-gara terlalu pintar. Saking pintarnya akhirnya bikin golongan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tadi katakan kita Mazmur katakan Tuhan akan memerintahkan berkat. Kemana? Ke orang yang diam, rukun, bersama. Jadi di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan ada berkat Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu dan saya rindu gereja GB Mandarin Binjai diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saya rindu keluarganya diberkati Tuhan. Amin. Diam bersama dengan membangun kesatuan. Jangan amin, berkat amin. Tapi gak mau lakukan. Sampai kapanpun gak datang berkat itu, jangan nyalain Tuhan. Tuhan kok jauh kali, aku rajin Tuhan. Tapi di rumah gak rajin. Gak rajin membangun kesatuan suami istri, orang tua anak. Enggak. Hobinya kalau bisa ribut-ribut terus. Hobinya kalau bisa mari cakar-cakaran. Hobinya kalau bisa mari terus tengkar-tengkaran. Bagaimana berkat Tuhan akan turun? Kita Mazmur berkata, sungguh alangkah indahnya dan baiknya jikalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan memerintahkan berkatnya. Ingat, ayat itu tidak selesai dengan memerintah berkatnya. Ada kata untuk selama-lamanya. Kuncinya mudah, membangun kesatuan. Mari kita masuk dalam apa yang saya dapat. Bapak Ibu harus belajar apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam kitab di dalam kitab Kolose 3 ayat 12 dan 15. Kitab Kolose pasal 3, 12 sampai 15 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Yang dipilih oleh Allah, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dan saya dipilih oleh Allah, berarti Bapak Ibu ada di tempat yang betul di tempat hari ini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian.
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam membangun kesatuan ada beberapa hal penting yang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui jemaat atau melalui surat kepada jemaat di Kolose. Ada beberapa hal yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Kolose bagaimana mereka membangun kesatuan sehingga berkat yang dijanjikan kepada Daud, kepada bangsa Israel itu juga turun kepada kita yang hari ini kita adalah anak-anak rohani Israel, anak-anak rohani yang Tuhan cangkokkan dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan rohani. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama hal penting dalam membangun kesatuan menurut kitab Kolose atau menurut surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Hal yang pertama yang paling penting dalam membangun kesatuan adalah bersedia dikuduskan. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membangun kesatuan kalau Bapak Ibu dan saya tidak hidup dalam kekudusan. Yang Allah kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kudus. Bagaimana kita bisa menyatu kepada Tuhan, apalagi kepada sesama, kalau kita tidak pernah hidup dalam kekudusan. Hal membangun kesatuan, hal yang pertama adalah menjaga kekudusan atau bersedia dikuduskan. Bapak, Ibu dan saya tidak punya pilihan lain untuk kita bersatu dengan Bapa di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang kudus, sebab Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Allah yang kudus kalau kita hidup dalam tercemar? Tidak mungkin seperti Musa waktu ingin dia ada di tengah-tengah semak belukar waktu ia ingin masuk kepada itu. Maka Tuhan Allah berkata kepada Musa, hai Musa, tanggalkan kasutmu karena ini adalah tempat yang kudus. Kasut itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kenajisan, berbicara tentang hal yang buruk. Maka waktu Musa ingin mendekat kepada Allah, maka Allah berkata kepadanya, berfirman kepadanya, Musa, tanggalkanlah kasutmu. Sebab tanah yang kau injak ini, semak belukar yang kau datangin ini adalah kudus karena aku kudus. Banyak di antara kita ingin membangun kesatuan. Tapi kita enggak mau hidup dalam kekudusan. Kita lebih senang hidup dengan keduniawian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Kolose berkata dalam Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Orang-orang yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita harus mau dikuduskan untuk membangun kesatuan. Bapak Ibu, kekudusan itu menjadi prioritas penting dalam kehidupan kita orang percaya. Banyak orang berpikir, gak apa-apa lah. Gak ada yang lihat kok, Boksu gak lihat. Saya gak lihat Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus melihat Bapak Ibu. Saya nggak bisa 24 jam pasang GPS di kehidupan Bapak Ibu dan keluarga. Tapi Tuhan tahu. Tuhan itu lebih dari GPS. GPS terbatas dengan jarak. Terbatas dengan alat yang digunakan. Tapi GPS-nya Tuhan tak ada waktu dan ruang yang bisa membatasinya. Engkau mungkin bisa menunjukkan kekudusan di depan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi engkau juga bisa membohongi kami. Tapi Bapak, Ibu dan saya tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan. Dan membangun kesatuan itu butuh orang yang siap dikuduskan supaya kita menjadi satu di dalam Bapa, di dalam Kristus yang adalah kepala. Bagaimana kita bisa bersatu di dalam Kristus kalau kita jauh dari Tuhan? Bapak Ibu tidak akan pernah bersatu satu dengan yang lainnya. Di dalam keluarga pun sama Bapak Ibu, ini menjadi kendala besar. Mari suami istri harus menguduskan diri masing-masing. Orang tua dan anak harus menguduskan diri masing-masing. Jangan berpikir istri saya kudus, ya sudahlah suami saya pasti ikutan kudus. Sorry. Di dalam Tuhan tidak ada sistem paket begitu. Enggak ada paket hemat Bapak Ibu. Jangan mimpi kalau punya paket hemat dalam Tuhan mengikut Tuhan. Enggak ada. Semuanya
paket masing-masing. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditanggulangi ataupun dititipkan ke orang lain. Bapak Ibu yang datang sebagai suami dan istri dan orang tua dan anak, Bapak Ibu harus pastikan hidup kudus supaya bisa membangun kesatuan dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga ada satu yang tidak hidup dalam kekudusan atau tidak hidup dalam pimpinan Tuhan, maka keluarga itu akan mengalami perselisihan. Oleh karena itu mari kita bangun kekudusan dengan cara mesbah keluarga. Karena mesbah keluarga itu menjadi pelindung untuk kita hidup dalam kekudusan. Amin. Kalau kita berbicara tentang komunitas gereja, mari kita bangun kebersamaan dengan cara mari kita juga hidup dalam kekudusan pimpinan daripada Tuhan. Bukan pimpinan ego. Bapak Ibu dan saya jangan mau dipimpin ego. Pimpinan ego itu selalu membawa kepada pertengkaran dan perselisihan. Bapak Ibu tahu ego? Ego itu adalah orang yang tidak mau mengalah dengan hal-hal yang lain. Dia nggak peduli dengan orang lain. Dengan kata bahasa kerennya, emang gua pikirin. Jangan mau. Di dalam gereja tidak akan pernah ada kesatuan kalau tidak ada kekudusan secara bersamaan. Mari kita bangun komunitas kita, gereja kita, keluarga kita dengan dasar yang pertama, Bapak Ibu dan saya mau dikuduskan karena untuk menyatu dengan Allah yang akan memimpin dan menuntun kita kepada kesatuan, itu dia kudus adanya. Tidak bisa Bapak Ibu dan saya kudus, tidak bisa Bapak Ibu dan saya menyatu kepada Tuhan kalau kita tidak kudus. Itu maksud saya. Membangun kesatuan dibutuhkan kekudusan. Dimulai dari mana? Kuduskan pikiran. Kuduskan perasaan. Kuduskan perkataan. Kuduskan penglihatan. Dan segalanya. Maka Roma 12 ayat 2. Pembaharuan budi itu penting. Bapak Ibu kan sudah dengar? Bagaimana kita hidup seturut dengan ciptaan baru di dalam Tuhan. Pembaharuan budi setiap waktu. Tuhan sudah kasih kita luar biasa tips yang begitu banyak. Ada begitu banyak tools yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui firman. Tapi banyak di antara kita tidak menikmati. Sekali lagi, bukan karena Tuhan membatasi berkatnya. Sekali lagi bukan karena Tuhan pelit akan curahan berkatnya. Sekali lagi bukan Tuhan hitung-hitungan dengan kita akan berkatnya. Tapi kita tidak pernah bisa meraihnya karena kita jauh daripada kekudusannya Tuhan kehendaki. Bangun kesatuan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam komunitas lewat hidup kita. Jangan dulu Bapak Ibu tuntut orang lain kudus. Kamu duluan kudus, baru saya kudus. Bapak Ibu tuntut sampai kuda gigit besi pun gak jadi-jadi. Tuntut diri saya, Swedi, kudus. Kamu harus kudus. Hai jiwanya Swedi kudus. Kamu harus kudus. Hai rohnya Swedi kudus. Aku perintahkan dalam nama Yesus kamu harus hidup kudus. Supaya engkau bisa menyatu dengan istri dan anak-anakmu. Bahkan menyatu dengan jemaatmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal penting dalam membangun kesatuan. Yang pertama adalah kita mau dikuduskan, kita harus hidup atau bersedia dikuduskan. Maka yang kedua yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang kedua adalah menerima dan meneruskan kasih Allah. Orang yang sudah dikuduskan Tuhan, maka kasih itu dilimpahkan. Karena Kristus Yesus adalah kasih adanya. Bapak Ibu dan saya sekali lagi tidak akan pernah bisa kalau kita selalu berkata Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Tapi Bapak Ibu melakukan hal tindakan yang tidak penuh kasih. Kita tidak bisa berkata mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik. Kalau kita sendiri adalah orang yang jauh dari kebaikannya. Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu jangan lata bibir, lata perkataan. Saya mau Bapak Ibu, jemaat Tuhan GB Mandarin Binjai kalau berkata-kata langsung jadi. Aku mengasihi, buktinya ada. Aku mengampuni, buktinya ada. Jangan aku mengampuni, tapi besok dulu, tunggu dulu. Tak lihat-lihat berubah gak dia. Bapak Ibu percaya sama saya. Kalau Bapak Ibu mengampuni seseorang, tunggu dia berubah. Sampai zaman kembali lagi, zaman kuda gigit batu, gak akan terjadi. Bapak Ibu ampuni dulu. Karena kasih Kristus sudah melimpah, ampuni. Dia berubah, dia gak berubah, gak ada urusan. Yang penting saya penuh kasih ilahi.
kita sudah menerima kasih ilahi. Maka Paulus berkata kepada jemaat Kolose, kamu sudah menerima kasih ilahi. Kasih yang kamu terima dari Kristus dengan apa? Dia mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Dia membiarkan tubuhnya tercabik-cabik dengan satu tujuan. Engkau menerima kasih karunia. Engkau menerima anugerah. Untuk apa? Untuk juga melakukannya kepada orang lain. Bukan untuk jadi egois. Banyak orang Kristen berpikir terima kasih karunia supaya egois. Bapak Ibu, itu bukan orang-orang percaya. Kristus tidak pernah mengajarkan egois, Bapak Ibu. Kristus selalu mengajarkan kasih. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku akan mengutus rohku untuk menolong dan menghiburmu. Kasih. Dia tahu kita akan ditinggal. Dia tahu murid-muridnya akan ditinggal. Tapi dia mengasihi murid-muridnya dengan dia mengirimkan Roh Kudus. Supaya bisa menghibur dan menolong murid-muridnya waktu mereka ada di tengah-tengah situasi pergumulan. Keadaan ditinggal oleh Yesus Kristus untuk naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun demikian. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Kolose 3 ayat 12. Salah ini ya, Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti siapa? Tuhan telah mengampuni kamu. Bapak Ibu dan saya menerima pengampunan Tuhan. Ingat itu, jangan berpikir kita lahir langsung kudus. Kudisan ya. Kamu perbuatlah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini latah dengan perkataan aku mengampuni, aku memaafkan. Tapi dalamnya gak ada kasih. Buktinya apa? Jumpa masih belum mau sapa. Buktinya apa? Masih ogah ketemunya. Masih apa? Jumpa apa? Buktinya apa lagi? Masih kalau bisa, jangan ketemu lah Pak. Kalau ke gereja dia pagi, saya malam. Kalau dia malam, saya pagi. Main kucing-kucingan. Kayak Tom and Jerry. Dia ada dia pagi, adalah. Minggu depan aja lah datang, online aja kalau ada kok. Lihat di sore. Ya dia lagi duduk di situ, di mana tempat saya duduk. Udahlah besok aja lah datang. Katanya mengampuni. Katanya mengasihi. Tapi jumpa gak berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya suka punya musuh dan saya mau maafkan langsung. Walaupun dia gak mau maafkan. Biarkan saja, bagian saya selesai. Bagian saya selesai. Bagian saya selesai. Saya mau seperti itu, tidak ada beban Bapak Ibu. Itu juga yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose dan kepada kita hari ini untuk membangun kesatuan. Yang pertama tadi kita harus dikuduskan, maka yang kedua kita harus mengenakan kasih dan kita juga melakukannya kepada orang lain. Menerima kasih dan melakukan kasih itu kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini bersyukur sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, mari rasa syukur itu ditunjukkan, dinikmati oleh orang lain. Lewat mana? Kembali lagi, kalau di dalam komunitas gereja, lewat sesama jemaat, lewat sesama pelayan, lewat sesama orang percaya umat Tuhan. Kalau dalam keluarga, dimulai dari suami, istri, dan anak, sepupu, opung, mertua, dan segalanya yang berkaitan dengan keluarga. Ditunjukkan dengan nyata, dipraktekkan dengan hidup. Pagi ini saya menyampaikan renungan salam pertumbuhan iman. Jangan hanya pintar berkata-kata, tapi tak ada buahnya. Setiap perkataan pernyataan tanpa perbuatan, pada hakikatnya nol besar. Pepatah dunia mengatakan, tong kosong, nyaring bunyinya. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya menjadi tong kosong masa kini. Ngomong firman pinter, ngelakoninnya tak jadi-jadi. Mari kita hidup, membangun kesatuan itu demikian.
Kalau kita berkata aku mengasihi Kristus, maka kita harus mengasihi umat kita. Karena apa? Karena di dalam 1 Yohanes pasal 4, boleh tolong tampilkan? Nah inilah. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 4, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu dan saya bisa mengasihi karena Allah mengasihi. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengasihi kalau tidak pernah menerima kasih karunia Tuhan. Atau tidak pernah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kasih itu sumbernya dari Yesus, bukan dari tetangga. Kasih itu bukan sumbernya dari uang, karena uang itu selalu mendatangkan pertengkaran dan permusuhan. Kasih itu bukan dari jabatan, karena jabatan selalu membuat orang selalu senggol-senggolan atau sikut-sikutan satu dengan yang lain supaya jabatannya berpindah kepada dia. Jadi dengar baik, kasih itu hanya kita terima dari Yesus. Pastikan hidup kita ada Kristus. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, kita kan paling suka. Mengasihi Engkau, Yesus. Lanjutkan. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus. Dengan segenap jiwaku, tapi aku benci sama kamu, karena kamu sakiti aku. Kita kalau nyanyi aku mengasihi Engkau Yesus, air mata netes, bahkan ingus pun netes. Tapi kalau suruh mengasihi sesama kita bilang gak bisa. Padahal ayat Alkitab dengan jelas berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu di dalam kitab Yohanes 4 dicatat, Bapa segala pendusta adalah setan. Sibolis. Oh iya. Bapak segala pendusta, kong buknya buciain. Si suat kong, wah. Itu si mokui ya. Saya mokui, setan. Bukan margatan, bukan. Saya margatan, Bapak Ibu langsung plototin saya. Bukan. Bapak segala pendusta itu adalah iblis. Bapak segala pendusta itu adalah setan. Kita bilang aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Allah. Aku begini, aku begini, aku begini. Tapi lihat saudara, lu lagi, 4L. Lu lagi, lu lagi. Lu lagi, lu lagi. Bosen. Bagaimana kasih itu ada? Kalau kita mengatakan Yesus ada di dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah mengasihi, bagaimana bisa membangun persatuan? Bagaimana bisa membangun kesatuan? Kalau kita tidak pernah mengampuni sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan dengan tegas, ini hal fakta, ini bukan rekayasa, tapi ini fakta. Bapak Ibu jangan pernah berharap saudara seimanmu akan menyenangkan hatimu setiap waktu. Hari ini dia menyenangkanmu, 1 minggu ini dia menyenangkanmu, sebulan ini dia menyenangkanmu, setahun ini dia menyenangkanmu, 5 tahun ini dia menyenangkan. Percaya suatu hari dia akan bikin kau kecewa. Percaya. Pak istri enggak, siapa bilang? Pak suami enggak, siapa yang ngatain? Pak anak enggak, siapa yang bilang? Bapak Ibu ada kasus di Jawa, tanah Jawa, Bapak Ibu sudah baca? Di media sosial seorang anak menggugat orang tuanya berapa M? 3M. Saya dalam hati berpikir, ini anak kalau baru lahir langsung pitekin gimana ya? Udah besar di sekolah kan tinggi, udah bisa jadi sarjana hukum. 2. 1 yang berkasus dengan papanya, 1 sarjana hukum. Yang adik ini minta tolong sama abangnya yang sarjana hukum. Masuk ke pengadilan, dituntut 3M. Cilakanya anaknya dua-duanya sepakat. Itu hanya gara-gara warisan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, kalau sudah sesama Kristen, pasti nggak mengecewakan. Itu mimpi di jam 10 pagi. Yang benar, sesama orang Kristen, walau disakiti, tetap mengasihi.
mengasihi. Amin. Itu yang benar. Kita boleh dikecewakan, kita boleh disakiti, kita boleh tidak dihargai dan segalanya. Tapi karena kita orang yang percaya Yesus, yang sudah menerima kasih Yesus, aku mengasihimu. Seperti Yesus mengasihiku. Aku mengampuni dosamu seperti Yesus pun mengampuni dosaku. Bahkan tidak pernah hitung-hitungan. Alkitab berkata, aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu sebab dosamu sudah kubuang ke tubir laut. Bapak Ibu, tubir laut itu bukan seperti yang, maaf ya saya pakai, jangan-jangan pakai kasus itu nanti bahaya. Tubir laut itu berbicara tentang satu kondisi atau satu keadaan, satu tempat yang jauh ke dalam. Yang tidak bisa seorang pun menjangkaunya. Tuhan berkata, aku membuang dosa dan pelanggaranmu ke tubir laut. Bukan ke samping sungai. Yang kapan-kapan bisa datang lihat, oh ini dia. Enggak. Tuhan gak ingat lagi Bapak Ibu. Tapi kita lebih dari Tuhan. Dikit-dikit ingat. Pak, aku kok teringat dia Pak. Ingus saya netes Pak. Bapak Ibu, kalau ada kasih mari. Kasih itu membalut, membebat hati kita yang penuh dengan kesal, penuh dengan marah, kecewa. Dibebat dan kita menjadi, aku mengasihimu karena aku menerima kasih. Hal kedua, membangun kesatuan. Menerima kasih dan melakukan kasih dalam hidup kita. Hal ketiga, lanjut saja Bapak Ibu. Tolong slide, waktunya cepat kali. Hal yang ketiga Bapak Ibu, hal penting dalam membangun kesatuan yang pertama adalah hidup dalam kekudusan atau hidup dikuduskan. Yang kedua adalah hidup dengan menerima kasih dan melakukan kasih. Maka yang ketiga adalah hidup dalam pimpinan damai sejahtera Allah. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk membangun kesatuan kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan. Kalau tidak maka kita akan hidup dalam kekacauan. Kita akan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecurigaan, hidup dalam segala hal yang negatif. Enggak mungkin kita akan berkumpul bersatu. Enggak mungkin kita akan menjadi satu kalau kita sudah tidak ada damai sejahtera. Baru lihat si A curiga, lihat si B curiga, lihat si C curiga. Lihat semua orang curiga, hanya lihat nyamuk yang enggak curiga. Padahal nyamuk yang ngisap darahnya. Dia lihat nyamuk banyak, oh enggak apa-apa, lebih baik nyamuk banyak daripada ada orang A, B, C, D, E. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, membangun kesatuan. Harus ada damai sejahtera surga yang memimpin kita. Alkitab berkata dalam Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Damai sejahtera Tuhan itu penting. Menjadi pengikat kita untuk di dalam satu tubuh. Waktu damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Kita tidak lagi ada hal-hal yang bersifat negatif satu dengan yang lainnya. Kita melihat semua orang itu adalah dipenuhi dengan damai sejahtera surga. Tidak lagi penuh dengan kecurigaan. Tidak lagi penuh dengan kebencian, permusuhan. Tidak. Kita lihat si A yang menyakitin. Oh Tuhan, terima kasih. Dia masih tetap menjadi saudaraku. Lihat si B yang menyakiti kita 5 tahun yang lalu. Oh Tuhan, terima kasih. Ternyata sudah 5 tahun aku bisa melewati dari prosesnya. Damai. Karena ada damai sejahtera surga yang memimpin. Jangan damai sejahtera ego Bapak Ibu. Kalau sudah ego yang memimpin betul, rusak hidup kita. Ego itu gak pernah membuat kita damai Bapak Ibu. Ego itu adalah perasaan, keinginan, kehendak, hasrat kita untuk memiliki segala-galanya sesuai dengan apa yang kita mau. Itu ego. Ego itu membuat kita tidak peduli kepada orang lain. Ego itu membuat kita jauh dari damai sejahtera. Ego itu membuat kita lebih mencurigai orang lain daripada hal-hal yang lain. Itu ego. Maka kadang-kadang kita lihat orang lebih baik dari kita, kita berpikir, waduh, ini orang kok lebih baik, saya mesti jatuhkan dia. Itu ego. Tapi kalau kita penuh damai sejahtera, ada lihat orang lebih baik dari kita, kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau masih kirimkan kawan yang lebih baik dariku sehingga aku bisa belajar darinya. Situ damai sejahtera. Bukan karena ada orang yang lebih pintar terus kita berkata, wah ini saingan berat saya. Wah ini musuh saya. Wah ini
seteru saya. Enggak. Di dalam keluarga pun sama Bapak Ibu. Waktu engkau dan saya dipercayakan menjadi seorang istri yang luar biasa, jangan Bapak Ibu langsung berpikir suamimu tak berguna. Waktu engkau menjadi suami yang luar biasa, jangan kau berpikir istrimu tak berguna. Begitu sebaliknya di dalam anak-anak. Jangan berpikir kalau anak-anak lebih hebat dari kita, maka kita sudah tak berguna di hadapannya. Tidak. Ingat, anak-anak itu dari kita. Ingat, suami dan istri juga atas perjuangan kita bersama. Harus pastikan damai sejahtera di dalam. Maka kitab Kolose katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Begitu juga dengan halnya di gereja. Damai sejahtera surga itu yang memimpin kita. Kita banyak perbedaan Bapak Ibu. Sekali lagi kita banyak perbedaan. Kita beda suku, kita beda pendidikan, kita beda latar belakang, kita beda kehendak, kita beda hobi, kita beda kesukaan dan segalanya. Tapi saya mau katakan, kalau kita menggunakan damai sejahtera Allah yang memimpin kita, perbedaan itu menjadi indah. Perbedaan itu menjadi luar biasa. Karena apa? Kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita harus perjuangkan kesatuan agar gereja dan hidup kita diberkati. Karena dengan kesatuan, maka hidup dan gereja kita bisa diberkati. Hanya dengan kesatuan Bapak Ibu. Jangan bermimpi ada berkat turun atas kita. Ingat kitab Mazmur tadi? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Baca baik-baik, renungkan baik-baik. Alangkah, sungguh alangkah baiknya jikalau saudara-saudara diam rukun bersama. Ayat yang ketiga, Tuhan memerintahkan berkatnya untuk selama-lamanya. Berkatnya bagaimana? Seperti apa? Seperti tadi apa? Seperti berkat dari Gunung Hermon mengalir ke janggut dan turun ke jubah. Itu mengalir Bapak Ibu, bukan nyangkut. Berkatnya diibaratkan seperti berkat dari Gunung Hermon itu mengalir. Ingat, kata mengalir itu berarti terus menerus. Bukan hanya sekali selesai. Mengalir terus. Kan kita suka nyanyi lagunya juga. Mengalir bersamamu. Ya kan gitu. Mengalir terus. Makanya Tuhan simpulkan. Kitab Mazmur Daud simpulkan penggenapan atau perkataan kesimpulannya. Dia katakan Tuhan memerintahkan berkatnya untuk selama-lamanya. Itulah gambaran yang mengalir. Kita rindu diberkati, keluarga diberkati, gereja diberkati, persekutuan diberkati, dan semuanya diberkati. Tapi kita nggak rindu hidup rukun bersama. Kita lebih suka berseteru satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini bangun kesatuan. Yang pertama, mari kita mau dikuduskan. Yang kedua, mari kita mau menerima kasih dan melakukan kasih itu dalam hidup kita. Yang ketiga, izinkan Tuhan memimpin kita dengan damai sejahtera. Jangan lagi izinkan ego kita yang memimpin hidup kita. Memimpin pikiran, perkataan kita, perbuatan kita. Tapi izinkan dialah sumber damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memimpin hidup kita. Sehingga apa? Sehingga gereja dan hidup kita diberkati. Bapak Ibu dan saya jangan bermimpi gereja dan hidup kita akan diberkati jika masih tidak bisa hidup sehati di dalam Tuhan. Saya undang worship leader dan singer. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi ini. Kita katakan lagi dengan doa kita melalui pujian ini. Jadikan kami sehati, sepikir. Haleluya. Kita mulai dari pertama. Katakan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia
Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dari awal sebagai doa kita. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihatlah dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Katakan lagi. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami. Katakan dengan segenap hatimu, jadikan. Tuhan, ini doa kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami hidup dalam perbedaan. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus-Mu mampu menuntun setiap kami. Untuk kami menjadi satu, sehati sepikir. Untuk menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang hari-hari ini mungkin di dalam keluarga, di dalam komunitas, kita tidak lagi hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kesatuan karena hal-hal yang tadi saya sebutkan. Karena perbedaan suku, bahasa, hobi, kesukaan, dan segalanya. Sehingga Bapak Ibu begitu tersiksa dengan situasi itu dan bahkan Bapak Ibu berasa, aku tidak mau lagi. Aku tidak mau kenal kasih Kristus. Aku tidak mau lagi merasakan kasih Kristus yang notabene aku alami adalah orang-orang yang menyakitiku, adalah orang-orang yang sama dengan saya, adalah orang-orang yang satu keluarga dengan saya, adalah orang-orang yang satu kepercayaan dengan saya, tapi mereka menyakiti. Bapak Ibu merasa begitu kecewa, merasa begitu tersiksa dengan situasi itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, setelah mendengarkan firman ini kau rasakan Roh Kudus mengingatkanmu untuk engkau mulai mengalami pemulihan. Pemulihan tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu sebelum engkau dan saya dengan sungguh hati membuka hati dan mengundang Roh Kudus untuk menolong engkau. Jikalau ada Bapak Ibu, semua kita tutup mata, depan belakang, jangan ada yang buka mata. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Enggak usah perlu tahu siapa yang angkat tangan, siapa yang minta didoakan. Tidak perlu Bapak Ibu, ini waktunya kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang merasakan situasi itu dan berkata, aku rindu dipulihkan. Maukah engkau angkat tangan kananmu sebagai satu tanda supaya saya bisa mendoakan dari tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu tetap angkat tangannya. Saya ingin meminta beberapa tim doa, teman-teman yang berdoa. Ada Pak Joni, ada Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu, sebagai tim doa ada Pak Ahok. Engkau lihat teman-teman kita ini, datangi, dekatin. Arahkan tanganmu kepadanya. Doakan. Arahkan tanganmu kepadanya. Laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang setiap yang mengangkat tangan Tuhan, engkau jamah.
Tuhan, Engkau tahu hati dan kerinduan mereka untuk membangun kesatuan, dimulai dari keluarga, dimulai dari komunitas, dimulai dari gereja. Tuhan, hari ini mereka di hadapan-Mu mengangkat tangan sebagai satu wujud bahwa mereka rindu dipulihkan. Mereka mau membangun kesatuan bersama dengan kasih-Mu, bersama dengan hadirat-Mu, bersama dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, jamah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala kekecewaan, aku cabut dalam nama Yesus. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Hari ini terima damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidupmu. Damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidupmu. Kasih ilahi memerintah atas hidupmu. Kasih ilahi melingkupimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GBI Mandarin Binjai di tempat ini. Tidak terkecuali Tuhan, mulai kami sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Para pengerja ya Tuhan, para diaken, para staf, sampai kepada jemaat. Baik jemaat simpatisan juga Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami tidak lagi membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kami tidak lagi Tuhan memisah-misahkan satu dengan yang lainnya. Tapi kami bersatu di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, materaikan roh kesatuan. Tuhan, hancurkan segala roh perpecahan. Tuhan, halaukan segala roh perpecahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami dengan roh kesatuan. Berkati kami dengan roh kesehatian. Berkati kami dengan roh hidup rukun bersama satu dengan yang lainnya di dalam nama Yesus. Kami menjadi jemaat Tuhan yang akan membawa dampak. Dimulai dari keluarga kami Tuhan. Dimulai dari keluarga kami. Dimulai dari komunitas kami. Dimulai dari lingkungan kami. Dimulai dari tempat kami tinggal. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Mari sama-sama katakan pujian ini dari dalam lagi. Dan saatnya kita akan masuk dalam pengumuman sambil kita akan menjalankan persembahan. Mari saudara-saudaraku, kita berikan persembahan dengan sukacita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama saya Roli, kita akan menyaksikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat bersyukur dapat ibadah bersama Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat, tepatnya pada hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan tepatnya pada hari Minggu pukul 9 pagi secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa dapat menghubungi Ibu Amin.
refreshing dan doa akan dilakukan sebelum ibadah mulai ataupun setelah ibadah selesai setiap minggunya. Gembala sidang, diaken, staf, dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Demikian warta gereja untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, salam sehat selalu. Kiranya kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Baik, seperti minggu kemarin, hari ini saya mewakili gereja ingin menyampaikan kembali bahwa gereja kita akan mengadakan kegiatan diakonia. Di mana kegiatannya adalah sebagai bentuk peduli kasih di bulan Imlek kepada sesama orang Tionghoa yang pada bulan Februari nanti merayakannya. Adapun kegiatan peduli kasih ini kita adakan dalam bentuk pembagian sembako ditambah dengan angpau yang dibagikan kepada 40 jiwa orang yang sudah, puji Tuhan, sudah kita kumpulkan. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa paket sembako yang kita butuhkan untuk 40 paket, puji Tuhan telah terpenuhi semuanya. Namun untuk angpaunya masih dibutuhkan dana. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dapat mengambil bagian dengan memberikan dalam bentuk dana saja. Dan untuk jumlah tidak ada patokan, berapapun Bapak Ibu digerakkan Tuhan, itu semua adalah yang terbaik. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi boleh menghubungi saya, Ibu Asyang, atau langsung sekretariat gereja dalam berpartisipasi ini. Melalui kesempatan ini juga saya mewakili gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, para donatur yang sudah berpartisipasi minggu kemarin ataupun hari ini. Baik melalui dana, tenaga, maupun waktu untuk bisa mensukseskan acara ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang mulia, puji syukur dan terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk berkumpul, memujimu, menyembahmu, dan meninggikan Engkau saat ini. Engkaulah Tuhan langit dan bumi, di dalam seluruh aspek kehidupan kami adalah milik-Mu, selamanya milik-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Sweditan, pakai hamba-Mu lebih lagi di setiap pelayanan. Tambahkan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan memakai gembala kami, Bapak Inggi Chandra dan Ibu Gembala, serta seluruh pengerja, diaken, diakonis untuk bersama-sama melayani di gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang beribadah di gereja ini. Tuhan berkati keluarganya, berkati kehidupannya, berkati usaha dan pekerjaannya, agar senantiasa berhasil. Terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan mengembalikan persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui wadah ini. Tuhan, kami berdoa untuk negara, bangsa dan negara kami,
Kiranya masa negara kami selalu damai dan sejahtera. Inilah doa kami Tuhan. Sebelum kami pisah satu sama lainnya, kami rindu Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan kedua tangan kita ke surga dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.